teman-teman, jumpa lagi di channel Draling Kreatif. Kali ini kita bahas lagi mengenai spray gun elektrik Orion. Tipenya ESG CX31380. Tipe ini memang dia ada beberapa warna ya. Jadi saya pilih yang warna hitam nih. Ini namanya Black Beauty. Powernya 550 watt, menggunakan tegangan 220 50 Hz. Kecepatan mesinnya 30.000 rpm. Anginnya 160 liter per menit. Paint flow-nya atau aliran catnya 650 sampai 850 ml per menit. Spray distance, ini jarak spray. Jarak penyemprotannya antara 200 sampai 250 mm atau 20 sampai 25 cm. Lebar semburannya antara 20 sampai 30 cm juga. Viskositas maksimalnya adalah di 80 din. Kapasitas tangkinya adalah 800 mili. Panjang daripada kabelnya 1,8 meter. Jadi seperti itu data teknisnya ya. Baik, kita coba dulu dia punya semburannya menggunakan nozzle bawaannya ya, aslinya. Kita lihat ya, semburannya kasar sekali. Nih ya, semburannya kasar sekali, kelihatan butir-butirannya. Ya ini mejanya udah basah kuyup ya. Ini air semua. Seperti itulah kualitas nozzle standarnya ya. Jadi nozzle standar dia adalah seperti ini. Ini jarumnya. Kita copot aja ya. Nah, kita sudah ada nozzle modifnya. Ini adalah nozzle turbojet desain Draling Kreatif yang memang sudah kita desain dengan satu perancangan yang khusus. Jadi nozzle ini bisa dipakai untuk hampir semua ya spray gun yang menggunakan ini. Jadi untuk tipe-tipe spray gun yang menggunakan knob untuk mengatur lebar dan sempitnya semburan. Itu bisa digantikan nozzle standarnya dengan nozzle turbojet ini. Nozzle turbojet ini ada dua ukuran. Ini adalah 1 mili yang warnanya putih. Ini adalah yang 0,8 mili, ini warnanya merah. Kita coba aja yang 1 mili dulu ya. Jarumnya saya pasang. Jadi teman-teman ada yang nanya, Om, nozzle-nya itu bisa langsung pakai? Bisa, ya ini jarumnya langsung dipasang. Tadi yang jarum aslinya kita copotin, langsung kita ganti dengan jarum modif ini. Kemudian nozzle-nya tinggal dimasukin. Udah. Dipasang kembali. Jadi pada saat pemasangan, kita perhatikan posisi ujung mulut nozzle ini keluar, dan dia harus pas di tengah. Ini kita lihat celahnya harus benar-benar rata. Nah, sekarang kita tes dengan menggunakan nozzle 1 mili. Kita semburkan selama beberapa detik. Nah, kita lihat ya. Nih. Ini ada sedikit. Ya, ada sedikit nih. Jadi dia kayak embun. Tipis. Di sini juga seperti embun. Ya, teman-teman lihat nggak? Nih.
seperti embun aja. Dia tidak jadi butir-butiran, tapi halus sekali seperti embun. Kalau dilihat nggak kelihatan, tapi kalau dipegang, nah nih kan kelihatan lembab, ya, semacam itu. Nah, selanjutnya kita tes dengan nozzle yang 0,8 ya. Kita copotin yang 1 milinya, kita ganti dengan nozzle 0,8. Nah, sudah terpasang dengan baik. Posisinya pas di tengah-tengah. Kita tes, kita semburkan beberapa detik ya. Kalau di kacanya tuh, nih, ada embun aja, embun. Ya, jadi sama seperti yang 1 mili, tapi dia lebih halus lagi. Embunnya tipis sekali. Sini hampir tidak teraba. Jadi kalau kita pegang begini, dia halus sekali. Hasil semburannya seperti itu tadi udah kita lihat ya. Perbedaannya antara yang standar dengan nozzle modif itu memang sudah sangat jauh, signifikan sekali. Mungkin ada beberapa teman yang bingung, kok nozzle-nya ini sebesar ini bisa digantikan dengan nozzle yang lebih kecil ukurannya. Ya, memang ini sudah kita pelajari dari nozzle bawaan ini. Makanya kita buat nozzle modif, itu kita rancang dan kita desain memperbaiki apa yang di sini yang bawaannya yang standar ini, yang kelemahannya, kekurangannya, kita perbaiki dan kita rancang yang baru menggunakan nozzle modif ini. Pada umumnya, orang-orang beranggapan bahwa kualitas nozzle itu ditentukan oleh lubangnya ini, ya kan? Asal lubangnya ini dikecilin aja, pasti halus. Itu pengertian yang beredar. Tapi kalau saya akan mempelajari seluruh sistem kerja dari nozzle ini. Nozzle ini kelemahannya di mana, kita cari, kemudian kita desain dan rancang, dan kita ciptakan dan kita bikin nozzle yang dengan kualitas lebih baik. Jadi nozzle jet ini itu dirancang dengan memperbaiki sistem kerja dari nozzle bawaannya, terutama dalam hal pengarahan angin dan distribusinya, yaitu angin ke kupingnya ini kita bikin lebih plong, kemudian angin yang untuk di nozzle-nya ini kita bikin lebih baik, yaitu dengan distribusi secara merata dan fokus, sehingga atomisasinya juga akan semakin bagus. Jadi bukan sekedar hanya asal nozzle lubangnya ini dikecilin pasti bagus, ya. Karena gini, lubang nozzle yang lebih kecil itu membutuhkan volume angin, kecepatan, dan tekanan yang lebih besar supaya dia bisa memecah atomisasinya menjadi bagus. Jadi kita bayangkan, jika nozzle ini mulutnya sudah kecil, tapi angin dan tekanannya nggak kuat, maka dia akan menyemburnya ngocor aja. Nah, kali ini saya mau jelasin sedikit mengenai cara kerja dari mesin cat electric spray gun. Ini saya buka aja ya, supaya lebih jelas. Cara kerja dari alat spray gun elektrik adalah mesinnya di belakang ini berputar dengan kecepatan sangat tinggi, dia menghisap angin dari belakang, mendorong ke depan dengan kecepatan dan volume yang sangat besar. Kemudian di sini akan dibagi anginnya, sebagian harus turun ke bawah untuk mendorong cat supaya bisa naik, masuk ke dalam saluran cat ini, keluar di mulut nozzle ini. Nozzle ini dalam keadaan normal dia kondisinya tertutup rapat oleh jarumnya. Nah, kemudian pada saat dia bekerja, kita narik tuasnya. Narik tuasnya ini adalah untuk menarik jarum ini mundur sehingga lubang nozzle ini terbuka membentuk satu celah. Nah, disinilah yang settingannya, di mana bukaan ini sangat mempengaruhi volume untuk mengeluarkan cat tadi. Semakin kecil, otomatis catnya semakin sedikit. Kemudian keluar dari sini, diproses oleh angin atomisasi yang ada dua, yaitu angin di pusat yang untuk memecah langsung di sini dan di samping. Di samping ini yang gunanya nanti dia akan keluar dari kuping kanan kiri, gunanya selain untuk membentuk pattern juga untuk memecah menjadi droplet yang lebih halus lagi. Jadi seperti itu kurang lebih cara kerjanya dari satu sistem spray gun elektrik ini. Jadi dia mengandalkan angin. Selama ini yang diketahui orang-orang adalah jika ingin membuat semburannya semakin halus adalah ini, mulutnya dikecilin. Dikecilinnya mulut nozzle ini sebenarnya bukan masalah halus nggak halusnya, tapi adalah kita memperkecil volume.
cat yang keluar. Kalau besar, maka cat yang keluar banyak. Nah, cat yang keluar banyak itu membutuhkan angin dengan kecepatan dan kekuatan serta volume yang besar supaya dia bisa pecah. Nah, karena mesin ini anginnya terbatas, maka nozzle-nya dikecilin. Maksudnya supaya catnya nggak banyak, anginnya cukup untuk memecah dia, sehingga menjadi lebih halus. Tapi electric gun ini, anginnya terbatas, kekuatannya, kecepatannya juga terbatas. Otomatis, kita harus bisa memaksimalkan anginnya itu untuk bekerja semaksimal mungkin. Satu, dia untuk mendorong cat. Semakin dia cepat mendorong cat itu keluar dari mulut ini, semburannya akan semakin gampang terpecah menjadi lebih halus. Kedua adalah angin di pusat mulut nozzle ini harus membantu pada saat cairan ini keluar di sini, dipaksa untuk saling bertabrakan sehingga dia pecah. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Saya sudah siapin alat untuk demo ya. Ini adalah nozzle dengan ukuran 0,8 mili. Ini penuh dengan air. Kita bisa bayangkan kalau tekanan cat itu dorong keluar itu tidak kuat, tidak cepat, maka dia akan seperti ini nih. Supaya dia bisa memecah dengan baik, itu tekanan dan ininya harus benar-benar sangat kuat sekali dan sangat cepat. Dengan kekuatan tangan, kejutan tangan, itu aja nggak mungkin bisa memecah dia, dia masih padat. Ya, nggak bisa pecah menjadi halus. Nah, dari sini kita bisa bayangkan ya, berapa besar kekuatan dan volume udara serta kecepatannya sehingga dia bisa memecah menjadi embun. Jadi kita bisa ngerti bahwa memang sangat penting sekali angin dorong ke cat ini untuk memberikan satu suplai bahan yang dengan kecepatan tinggi pada saat keluarnya. Selain itu juga angin yang di bagian pusat nozzle ini dan juga angin-angin yang bekerja pada kepala nozzle ini harus benar-benar mempunyai kekuatan dan kecepatan yang tinggi agar dia menjadi halus. Nah, seperti itu kurang lebih sistem kerja sederhana dari satu mesin alat spray gun elektrik ini. Nah, untuk semua alat-alat spray gun elektrik yang ada putarannya di samping ini, itu bisa menggunakan nozzle jet turbo ini. Ada dua ukuran yaitu 1 mili dan 0,8 mili. Ya begitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Salam kreatif.